pemirsa, kembali lagi di Tegal In Frame. Aktual, informatif, interaktif, dan terpercaya. Kali ini bersama saya, Nabila Sofia, yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Tentunya bersama dengan narasumber yang super duper mega bintang ini, salah satu wirausahawan ya Pak ya, bersama dengan Bapak Elang Melayu Sukma. Halo Bapak, gimana? Apa kabar hari ini? Selamat sore, Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Nabila. Ya. Kok namanya bisa sekeren itu ya Pak, Elang Melayu Sukma gitu Pak, terinspirasi dari mana namanya Pak? Pertama sih ya memang orang banyak tanya, Elang Melayu Sukma tuh waktu pertama kali ada Facebook dikira nama Facebook. Itu padahal nama dari kakek saya. Kalau elang itu kan ya burung elang ya, punya apa namanya, bisa terbang tinggi. Cita-citanya biar bisa kemana aja, dan merayu sukma itu mudah untuk mendapatkan sesuatu. Bahasa Jawa merogoh sukmo lah. Oh gitu. Ini saya dengar-dengar Mas Elang ini salah satu dari wirausaha ya. Direksi tadi ya, Sekjen wirausaha dari Bergas ya Pak. Ini Bergas ini dari berapa daerah nih Pak? Gabungan dari berapa daerah? Kita itu namanya Komunitas Wirausaha Muda Bergas. Bergas itu akronim dari Brebes, Tegal, dan Slawi. Member kita ada sekitar 1.100 orang, di mana isinya para wirausahawan, calon wirausahawan, atau yang sekedar mau baca-baca, mau bergabung belajar itu boleh. Gitu. Isinya 3 daerah semua masuk. 3 daerah berarti ya? 3 daerah. Karena deket-deketan sih, kalau dipisah kasihan. Oke. Ini awal pembentukan dari Bergas ini apa sih Pak? Pertama itu kita dari kumpul-kumpul sekitar, ya nggak banyak lah, 5-10 orang membahas tentang bisnis. Saat itu berdiri 2018, masih muda. 2018 saya masih umur 29. Jadi kita saat itu masih susah tuh mengakses bisnis itu seperti apa. Nah akhirnya kita punya ide, kita kumpulkan bagaimana pemuda-pemuda ini bisa dapat akses bisnis atau bisa akses belajar gitu. Kumpul 2018, sempat rame, ketemu corona. Nah, ketemu corona itu justru grup WA tambah rame. Yang tadinya kopdar itu sekitar dikit ya, begitu masuk grup WA malah tambah rame gitu kan. Mungkin kan orang gabut kali ya, nggak bisa kemana, nggak bisa kesini, akhirnya di WA tambah rame. Jadi 100, 200, per hari ini sekitar 1.100 orang gitu. Oh, lumayan ya Pak ya? Cukup banyak gitu. Lah ini membangun usaha Bergas ini tentunya mempunyai tujuan dong Pak, dan visi misi. Itu kira-kira apa Pak tujuan dan visi misi kita? Pertama itu memunculkan wirausahawan di Bergas gitu. Kasih pendidikan, inkubasi, dan buat teman-teman ini yang tadinya bingung mau apa, yang orang kerja mau cari sambilan, atau yang baru lulus kuliah atau tamat sekolah, itu kita ajak untuk berwirausaha. Inkubasi, kita kasih pendidikan, kita kasih pelajaran bareng-bareng, sama-sama sharing dan belajar gitu. Biasanya gitu. Makanya kita ajak visi kita tuh mewirausahakan masyarakat, memasyaratkan wirausaha. Oke. Nah ini dari sini tuh programnya itu berjalannya seperti apa Pak? Program kita atau franchise atau segala macam ya gitu? Kita selalu sebisa mungkin memberikan pendidikan gratis buat teman-teman. Jadi kita sebulan sekali itu ada kegiatan namanya WMB Talk. Nah itu WMB Talk itu bisa dari swasta, bisa dari pemerintah, nah termasuk dari sini Bengkel Sinema juga bisa nih kita undang mengisi kepada teman-teman UMKM gitu. Kita pernah juga ada dari Telkomsel, pernah juga Shopee, Tokopedia, Grab, Gojek, itu juga sering datang ngasih pendidikan ke teman-teman kita. Kita sekali kopdar biasa sekitar 50 orang gitu. Ya, pendidikan seperti apa Pak? Pendidikannya pertama paling gampang, cara jualan di Tokopedia seperti apa, cara jualan di Shopee seperti apa, cara jualan di Facebook seperti apa, ya seperti itu pendidikannya. Ingat ini zaman canggih gitu ya Zaman Pak? canggih gitu. Yang belum ini jualan di TikTok ini, belum dapat narasumbernya. Barangkali di sini ada narasumbernya kan bisa bantu gitu. Iya. Berarti di TikTok itu juga live video kayak gitu Pak? Live video untuk belajar-belajar. Buat teman-teman UMKM sih kebanyakan kita member ibu-ibu sih. Ibu-ibu muda biasanya seperti itu. Lah ini pencetus dari komunitas Bergas ya Pak, itu siapa sih Pak selain Bapak? Pencetus itu kita ada namanya Pak Samsul Huda, terus ada Mas Musolin sebagai foundernya, ada Mas Agung, terus ada Mas Faiz dari teman media juga. Pencetusnya awal-awal dari kumpul-kumpul tuh ketemuan. Baru kita punya usaha, kita kumpul bareng-bareng seperti itu. Selain untuk sosial, selain untuk kegiatan wirausaha, kita juga ada kegiatan sosial. Misalnya berbagi nasi itu sebulan sekali di area alun-alun,
berbagi sembako ke apa namanya panti asuhan dan yatim gitu kan. Ada juga kita inkubasi usaha. Ini misal kita punya nih ya temen usaha rombong ya, bakul apa, kita urunan saweran, bantu dia buat usahanya makin berkembang. Nanti kalau misalnya dia udah berkembang, dia bantu lagi, saling supportnya seperti itu biasa. Di alun-alun kemarin, terakhir hari Jumat kemarin di alun-alun kita bagikan 600 bungkus paket nasi di alun-alun. Hari Jumat kemarin, minggu lalu. Alun-alun masing-masing daerah atau salah satu alun-alun? Sementara ini di alun-alun Tegal. Kalau alun-alun Brebes belum. Kalau kabupaten udah pernah waktu buka puasa pernah di kabupaten. Kayak begitu. Lah, kenapa Bregas ini tuh mencangkup hanya 3 daerah, Pak? Kenapa nggak yang lain juga dicangkupkan? Pengennya sih seperti itu. Kedepannya ya mungkin wilayah-wilayah lain bisa kita cakup, kita luaskan. Karena memang kayaknya kita Bergas aja udah cukup banyak nih gitu kan. Udah luas gitu ya Pak ya? Iya, udah luas. Dan kemarin juga kita ke dari Dinas Koperasi Pemalang, datang ke kita tuh UMKM sama Koperasi Pemalang, studi tiru, ngelihat komunitas di kita kan kerjasama sama dinas-dinas di kota sama kabupaten. Nah, mereka pengen ada komunitas seperti itu sampai Pemalang. Di Pekalongan juga. Di Pekalongan seperti bengkel sinema gini cukup banyak tuh kalau di Pekalongan tuh. Hampir setiap rumah itu ada kamar-kamar untuk live produk tuh kalau teman-teman di Pekalongan. Cuman kita memang belum sampai ke sana. Kita masih perlu banyak belajar lagi lah sama teman-teman di sana. Ini Bregas ini sudah berjalan berapa lama sih, Pak? Berarti kalau sampai dengan tahun ini sekitar 6 tahun. 6 tahun. Sekitar 6 tahun kita lumayan berjalan. Ya, Pak? Lumayan cukup lama banyak, ya? cukup lama gitu. 6 tahun. Gimana, Pak? Capek, kesel gitu? Iya. Bangun ini sebagai salah satu pendiri apa berarti ya? Kita sih nggak ini ya, karena kita bisa membantu orang banyak, terus itu rame-rame ya keselnya hilang lah gitu kan. Apalagi bisa belajar bersama gitu. Nanti kita hari Sabtu minggu depan tanggal 29 itu juga ada acara WMB Talk itu sama salah satu calon pemimpin di Kabupaten Tegal ada gitu. Oh, iya. Itu gratis. Kita kasih support buat peserta apa itu semuanya gratis. Oh, berarti saya boleh ikut ya Pak ya? Boleh. Langsung daftar langsung. Oke pemirsa, gimana nih pembicaraan kita kali ini mengenai komunitas Bregas ini? Mulai lebih seru nggak sih? Tenang aja, aku bakal menarik kalian lebih dalam lagi tentang apa sih itu komunitas Bregas. Tetapi setelah jeda pariwara berikut ini ya, tetap di Tegal in Frame. Halo pemirsa, selamat datang kembali di Tegal in Frame. Seperti yang tadi aku bilang, aku bakal menarik kalian lebih dalam lagi tentang apa sih itu komunitas Bregas ya Pak Elang Merayu Sukma. Iya. Oke Pak, ini tadi kan Bapak bilang ada dari platform TikTok ya Pak. Ini Bapak ya menaungi TikTok itu gimana sih Pak caranya mengajarkan orang-orang gitu tentang usaha? Yang pertama kita riset dulu ya, di Tegal nih siapa nih ada konten kreator yang TikToknya bagus. Nanti kita DM. Kan zaman sekarang DM lah, nggak usah surat-suratan ya. Kita DM, Mbak mau nggak ngisi di komunitas UMKM? Kita butuh nih buat rekan-rekan kita. Nah nanti beliau baru deal jadwalkan ngisi. Banyak TikTok ada, Instagram ada, YouTube belum ada itu malahan nih. Ini dari Tegal in Frame barangkali bisa bantu. Kalau dari lapak, Bukalapak dulu ada. Waktu zamannya masih rame itu awal-awal Bukalapak. Tokopedia, terus orang kantornya Shopee itu datang, orang Gojek, orang Grab, Maxim. Jadi beberapa platform datang ke kita tuh nawarin juga gitu. Sekalian mereka mengiklankan produk-produk mereka juga. Ya timbal balik lah, win-win solution gitu. Nah dari kegiatan BMB ini cara Mas untuk menaikkan kelas umum itu seperti apa? Misalnya dananya dari mana gitu? Pertama sih kita dana kantong pribadi nomor 1 ya. Kantong pribadi nomor 1 dan ada dana-dana dari donatur atau sponsor. Nah donatur atau sponsor ini bisa dari perusahaan, bisa juga dari dinas. Dinas tuh misalnya gini, kita punya budget pelatihan untuk 10 orang, WMB cariin orang dong gitu. Kita ada pelatihan di gedung di di kabupaten, cariin orang. Nah itu ikut. Nah selain itu juga ada dana-dana itu kita dapatkan dari narasumber yang mau mengiklankan produk mereka. Jadi kayak semacam ada PT atau apa, dia mau
saya punya platform baru nih, saya mau promosikan. Nah, mereka iklan seperti itu. Nah, kalau cara kita gimana biar teman-teman ini bisa naik kelas? Yang pertama tadi kita kasih edukasi yang simpel-simpel. Jangan kita ya, kalau angkatan mbak-mbak ini masih muda-muda itu pakai WA biasa ya, WA, Facebook. Kalau yang di UMKM kita yang masih muda-muda banget tuh pakai WA aja kadang nggak bisa, Facebook nggak bisa. Jadi yang dasar-dasar. Terus menghitung harga jual. Misal modalnya 10.000, jualnya harus berapa biar untung gitu. Terus kalau mau bayar pegawai, gimana cara bayarnya seperti itu. Terus Pak, saya mau buka target, saya mau jualan biar bisa ekspor. Caranya gimana? Nah, nanti kita cari ini platform yang bisa ekspor atau ada pelatihan dari dinas. Nah, pelatihan dari dinas biasanya ada nih pelatihan ekspor, ya udah ada 30-40 orang kita kirim gitu. Kita kerjasamanya seperti itu. Jadi targetnya memang bisa naik kelas lah UMKM ini seiring dengan target dari pemerintah. Lah, buat benefitnya nih, buat orang masuk ke WMB itu apa aja yang didapetin? Benefitnya yang pertama bisa dapat pelatihan atau namanya ilmu ya. Kita seminggu sekali, setiap hari Jumat ada kuliah WA. Terus sebulan sekali kita ada WMB Talk atau seminar. Nah, di Agustus juga biasanya kita ada WMB Gathering. WMB Gathering biasanya ke area tempat-tempat wisata yang punya rekan-rekan kita gitu. Biasanya kemana tuh, Mas? Kalau ke Guci pernah, ke Balawana Park pernah gitu, atau touring ke Jogja juga pernah gitu. Kalau yang tahun ini belum dipikirkan sih mau kemana. Tapi pengennya karena udah 1.000, pengennya yang deket-deket di kota aja biar semuanya bisa berkumpul gitu kan, biar bisa berkumpul, bisa berinteraksi, mengadakan bazar gitu bersama-sama gitu. Bazar apa, Pak? Bazarnya kita itu UMKM ya, kita ada juga divisi event atau UMKM, jadi setiap ada bazar-bazar itu kita dapat info dari dinas, yang biasanya 2 juta atau berapa, kalau binaan diskon 50%. Gitu. Jadi info-info bazar misalnya alun-alun, Pancasila, hari ini ada di Adira. Itu kesempatan itu di grup kita sharing banyak tuh seperti itu. Tapi kalau untuk masuk WMB gratis, nggak ada yang bayar. Syaratnya cuma ngiklan di Facebook sama ngisi biodata gitu seperti itu. Itu bazar bebas atau hanya kuliner nih, Mas? Rata-rata ada yang kuliner, ada yang bebas sih. Tapi di Tegal nih kebanyakan kuliner. Kalau di Tegal kebanyakan kuliner gitu kan. Kuliner khas Tegal atau campuran? Campur-campur. Kulinernya macam-macam. Ada yang khas Tegal, ada yang biasa lagi rame ini sekarang Korea-Koreaan malah. Iya, gitu kan. Korea gitu. Suki gitu ya. Iya, mengikuti pasar sih gitu kan. Kalau cuman Tegal doang kadang nggak masuk. Nah, kita kalau kuliner gitu mengikuti kemauan pasar gitu. Kita sendiri juga base camp-nya ada di Rumah Makan Mak Sambal Tegal gitu. Itu juga salah satu bentuk usaha patungan dari masyarakat Kota Tegal. Gitu. Jadi kita masyarakat patungan bikin suatu rumah makan, nah kita base camp-nya di situ, di Mak Sambal Tegal gitu. Jadi kalau Kopdar juga di base camp-nya kita, seperti itu. Gitu. Itu Mak Sambal berjalan udah berapa lama berjalan? Mak Sambal itu dari 2021 lah, sekitar 2021, sekitar 4-5 tahun lah. Gitu. Lumayan ya, masih baru dong berarti? Masih baru dan memang hasil usaha bersama, gitu. Patungan saweran gitu. Nah, itu hasilnya hanya untuk mengulang dari itu. Hasilnya ya diputar lagi, diputar lagi sesuai dengan itu patungan saja, dia. atau sama yang ikut berinvestasi atau yang ikut patungan dibagi gitu. Gitu. Yang ikut patungan dibagi, nanti diputar lagi buat usaha yang lain, diputar lagi buat usaha yang lain, seperti itu. Biasanya seperti itu sih. Intinya kalau di WMB itu kenapa kita mau bersama-sama gitu. Karena kalau sendiri itu kalau ibaratnya orang jalan itu bisa cepat. Tapi kalau kita berdua atau gandengan meskipun nggak cepat, kita bisa jalan lebih jauh dan lebih panjang, biasanya seperti itu. Gitu. Oke, gimana pemirsa, seru banget nggak sih pembicaraan kita kali ini mengenai komunitas bergas? Tentunya aku bakal menarik kalian lebih jauh lagi tentang komunitas bergas hanya di Tegal In Frame. Jangan kemana-mana ya pemirsa. Halo pemirsa, selamat datang kembali di Tegal In Frame. Oke, langsung aja ya Pak. Iya, boleh. Gimana sih Pak cara bergabung dalam komunitas WMB ini bagi calon yang pertama bisa kontak langsung ke grup
Facebook kita di komunitas Wirausaha Muda Bergas atau DM ke Instagram komunitas WMB. Nah, itu langsung aja DM, kita nanti bales, kita kasih formnya buat diisi perkenalan. Nanti kalau udah oke, syaratnya dia nge-share tuh ke status, baru kita ajak ke grup. Itu semua gratis, nggak ada yang bayar gitu kalau untuk di WMB gitu. Oke Mas, sekiranya pencapaian apa sih yang sudah diraih oleh WMB ini, dan juga boleh dong sharing pengalaman unik ya, mungkin Pak Bapak Elang ini selama mengabdi di WMB. Oke, jadi kalau untuk pencapaian selama ini berarti kalau yang terhitung kita sudah ada 29 kali menyelenggarakan kegiatan WMB Talk dan gratis untuk masyarakat ya. Jadi kalau orang itu berarti sekitar hampir kalau sekali 50 sekitar 1.500 orang yang udah pernah kita berikan pendidikan WMB Talk gratis. Terus pernah juga yang paling unik dan paling rame kita mengisi di MTS 2 Tegal. Itu offline Pak berarti? Offline, sekitar sekali training 1.300 orang. 1.300 orang dan tapi itu pematerinya banyak, orang 10 sekali gitu. Habis materi keynote speaker gitu, baru kita bagi-bagi tuh, bagi-bagi sedikit. Jadi dibagi-bagi itu 1.300, banyak banget. Nah, kalau pencapaian kita itu terus gitu berbagi nasi juga sudah berkali-kali ya, dan banyak yang kita bantu. Dan kalau yang unik-unik lagi, pernah ngisi di salah satu tempat yang pesertanya itu justru orangnya benar-benar lebih bagus dari kita gitu. Agak keder juga kan kayak gitu kan. Lebih pengalaman gitu kan, tidak sesuai dengan ini gitu kan. Ya itu benar-benar inilah kita gali materi lagi, kita ulang lagi seperti itu. Dan pencapaian itu diraih karena kita sama-sama sama tim, membentuk tim sekitar 20 orang, jadi bisa berbagi orang, bisa berbagi tim, nah seperti itu. Terus pencapaian tadi juga kita bisa usaha kita buat sendiri itu atas nama WMB, dan yang kita lebih senang juga ada produk-produk dari teman-teman WMB ini yang sudah keluar negeri, gitu kan. Meskipun di luar negerinya itu titip teman lah, gitu, titip teman yang ada di sana, yang ada di Australia, yang ada di Taiwan. Nah, kalau Taiwan banyak tuh, kirim bakso dari Tegal ke Taiwan banyak tuh, gitu kan. Taiwan, Australia itu ada produk-produk kita yang bisa ke sana. Terus kita juga mendukung program halal dari pemerintah, gitu kan. Halal lagi rame nih Oktober 2024, masyarakat yang punya produk itu bisa tuh mau menghalalkan produknya ya, bukan menghalalkan orangnya ya. Menghalalkan produknya sampai 2024 gratis. Jadi di dalam WMB itu ada pendamping halal sekitar 10 orang yang mau itu bisa tuh. Produk saya mau dihalalkan dong, itu gratis, nggak ada biaya. Dapat logo label halal sampai Oktober 2024. Itu juga salah satu program dari kami. Dan program-program juga kita selain ke masyarakat tadi turun ke sekolah. Bahkan yang kita sebenarnya mau tolak itu anak SD minta program kewirausahaan. Nah, kita mikir ini pewirausahaan ke anak-anak kayak apa gitu kan? Ke anak-anak gitu kan. Ternyata di anak-anak itu sekarang ada program bazar, gitu kan, bazar memupuk jiwa wirausaha. Itu juga kita coba kita gali seperti itu. Gitu. Nah, untuk proses menuju halal nih Pak, persyaratan apa saja sih, berkas apa saja yang harus dikumpulkan? Yang dikumpulkan itu cukup sederhana. Yang pertama cuma butuh KTP. Terus yang kedua NIB. NIB ini nomor induk berusaha. Nah, ini juga bisa dibuatkan sama pendamping halalnya gitu. Setelah itu baru yang ketiga foto produknya. Yang keempat langkah-langkah membuat produknya dan dipastikan dulu bahan-bahannya halal. Jadi kalau dan namanya tidak boleh aneh-aneh. Misal mie pocong, mie setan itu udah nggak bisa tuh halal. Terus nama yang mendekati haram, misal kayak bir atau apalah anggur merah atau apa itu udah pasti nggak bisa. Namanya normal-normal aja dan tidak boleh nama-nama setan gitu, pasti bisa. Itu semuanya gratis, bisa hubungi teman-teman di WMB. Tapi kok nggak bisa Pak, kan itu hanya nama Pak, bukan bentuknya. Iya, jadi kalau di BPIH BPJIH dan MUI itu nama-nama seperti itu tidak boleh, nggak bakal tembus halal. Oh gitu. Alasannya kenapa sih Pak? Iya kok bisa? Ya karena kalau halal itu harus halal
halal dan toyib. Jadi selain halal tuh harus baik, harus namanya tuh yang bagus seperti itu. Jadi nggak bakal bisa tuh kalau namanya aneh. Kan kayak ada yang brand besar itu kan, yang mie itu kan. Tadi kan menunya kan mie pocong, mie setan, ganti semua itu. Sekarang udah berubah, makanya jadi ada sertifikat halalnya seperti itu. Seperti itu. Ini pas sebagai closing banget ya Pak ya ini. Barangkali ada kesan dan pesan Bapak untuk para calon wirausaha di rumah. Oke. Untuk teman-teman wirausahawan di area Brebes, Tegal, dan Selawi, ayo kita gabung bersama-sama di komunitas WMB. Kenapa kita harus berkomunitas? Karena kalau kita ingin berusaha, kita harus ada mentor, kita harus belajar, harus saling sharing. Kalau sendiri itu namanya uji nyali. Dan di mana-mana jika orang ingin berhasil, kita harus bisa saling sosialisasi dan silaturahmi. Gabung di kami gratis dan tidak perlu bayar-bayar, setiap bulan ada kegiatan. Seperti itu aja. Oke pemirsa, sangat bermanfaat sekali ya topik kita kali ini mengenai komunitas bergas ya Pak ya. Pak Elang Merayu Sukma. Oke, saya Nabila Sofia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah menghadiri talk show kita kali ini ya Pak ya. Oke pemirsa, jangan lupa nantikan episode Tegal Inframe selanjutnya tentunya bersama dengan narasumber yang super duper mega bintang yang lain ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Bye-bye.